Shalom, teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara-saudari sekalian. Puji nama Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat yang maha tinggi, dan mujizat yang terus diberikan Tuhan Yesus setiap detik, setiap menit, setiap hari, sampai akhirnya saya bisa diizinkan pulang ke rumah, sampai di rumah tanggal 27 Juli subuh. Setelah saya melewati masa kritis bertarung dengan COVID sebulan yang lalu, walaupun kondisi belum 100% normal, itu juga karena mujizat dari doa-doa teman-teman di komunitas pelayanan di mana-mana. Waktu kondisi saya demam tanggal 19 Juni awal-awalnya, saya dirawat home care dengan hire suster, infus oksigen selama 3 minggu di rumah. Hasil foto toraks saya jelek, putih semua. Tandanya sangat parah dan membahayakan. Ketika Rainer berkonsultasi dengan beberapa dokter, mereka angkat tangan, dan bahkan dokter internis yang terkenal di Alfa Indah, Dr. Wiranto pun sangat pesimis sekali, menganjurkan segera harus masuk rumah sakit dimanapun. Jangan ngarep yang di Jakarta karena sudah penuh. Cari yang di daerah Kerawang, Bekasi, Depok, Tangerang, dimanapun asal dirawat. Kata Kerawang itulah yang pertama diucapkan, yang akhirnya Tuhan menempatkan saya di sana. Tanggal 4 Juli saya dibawa ke IGD COVID Rumah Sakit Pondok Indah, tapi tidak mendapatkan tempat. Hanya di kursi roda dari siang, sore, malam sampai subuh. Puji nama Tuhan, dengan pertolongan anggota Zoom Bible saya, sepasang suami istri dokter spesialis anak yang suaminya kerja di Rumah Sakit Lira Medika Kerawang, saya bisa mendapatkan satu tempat di HCU. Harusnya ICU tapi full. Dan setelah saya dibawa dengan mobil pribadi, tibalah saya tanggal 5 Juli di IGD di Kerawang. Ambulans tidak bisa karena subuh itu RSPI tidak ada ambulans menuju ke luar kota. Bagaimana kondisi gawatnya saya, yaitu sampai ketika sebelum menurunkan saya di HCU, Rainer mengajak berdoa di dalam mobil sambil bertangisan dengan Clement dan mantu saya berempat. Setelah berdoa, Rainer berpesan dengan keras, "Mama ingat ya, nanti kalau didatangi papa atau opa ngajakin jalan, jangan diterima tangannya. Ingat nih mama ya," pesan aku. "Ditolak ya mama." Sedemikian ketakutannya Rainer kehilangan saya karena mereka baru saja kehilangan papanya. Di ICU pun dia tidak berani meninggalkan saya. Sangat khawatir, jadi nungguin sewaktu takut ada panggilan darurat. Menurut dokter saya bisa gagal napas, harus pasang ventilator yang artinya 90% menuju surga. Kakaknya Clement yang sudah tidak enak badan pulang, dan setelah di PCR memang positif. Tapi puji Tuhan, setelah semingguan dia mendapatkan hasil PCR 2 kali bagus, negatif. Dan jadi setelah saya pindah ke kamar biasa, dia juga bisa menjenguk saya. Setelah masuk ke dalam HCU, Rainer izin kepada saya karena esoknya harus nyetir ke Semarang, pulang pergi dengan istrinya untuk menjemput stem cell yang diminta dokter harus segera disediakan. Dia baru tidur 3 jam, dan selama saya sakit pun di rumah dia sudah bolak-balik di situ ke rumah saya. Sampai dalam perjalanan ke Semarang dia harus rest dulu di rest area di tol selama 2 jam. Dia tertidur di mobil di situ. Dan Rainer selalu berpesan, "Mama jangan putus asa ya, terus lawan dan berjuang. Kita semua anak-anak berjuang untuk kesembuhan mama. Ingat, mama jangan putus asa. Mama harus jadi fighter petarung, karena kita akan terus berusaha apapun, mencari obat apapun untuk kesembuhan mama." Mulailah saya di HCU, di situ merupakan retret pribadi yang sangat panjang, retret di padang gurun saya 1 bulan. Setiap hari napas saya, napas doa, "Yesus, Yesus." Dan terus-terusan saya katakan dalam lidah, mulut, dan napas saja, "Ya Tuhanku dan Allahku, Yesus Kristus, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus." Saya mohon kiranya diberikan kesempatan untuk hidup baru kembali. Izinkan
supaya saya diberikan nyawa kembali. Izinkan agar saya bisa terus melayani ladang Engkau di bumi ini, mewartakan firman-Mu di bumi ini, menjadi saksi Engkau di bumi ini, terus meninggikan nama Engkau di bumi ini bersama anak-anak saya. Izinkan ya Tuhan, berikan saya nyawa yang baru. Ampuni segala dosa-dosa saya ya Tuhan, ya Aba ya Bapa. Dengan kerendahan hatiku mohonkan ampun atas dosa kami semuanya, dosa anak-anak saya juga. Tiap detik itu saja yang saya hembuskan. Dan saya juga mohonkan ampun karena saat itu saya merasa khawatir juga dan meragukan kuasa Tuhan Yesus. Jadi saya katakan, Tuhan ampuni saya setiap detik. Karena banyak doa-doa yang didaraskan dari teman-teman komunitas dimanapun, mujizat walaupun rasanya perlahan, tapi setiap hari ada rasa kemajuan dalam diri saya. Dan juga dari suster-suster, dari romo-romo banyak yang mendoakan saya di mana-mana. Romo Gunawan pun menelpon saya ketika saya baru beberapa hari di HCO, memberi berkat dan doa kepada saya. Romo Lores setiap hari kirim WA dan video yang menghibur, menguatkan saya. Romo Hadi Senior di Malang pun tiap hari WA dan bertanya kondisi saya dan menyatakan bahwa Aceh, saya berdoa terus dan sempat video call untuk kesembuhan saya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, doa-doa ini menyentuh hati Bapa di surga. Sedikit terus tapi pasti setiap hari saya mengalami kekuatan lagi. Dan juga saat dirawat di dalam rumah sakit di HCU itu dibutuhkan memang sungguh-sungguh buah Roh Kudus nomor 4, yaitu kesabaran. Dimana ketika pasang kateter saya susah pipis, saya susah BAB. Di situ merupakan perjuangan juga. Akhirnya saya minta izin kepada perawat dan dokter, walaupun saya masih dah sehu megap-megap, untuk diizinkan pipis dan BAB di pamper sambil berdiri. Dan akhirnya bisa di situ, walaupun harus merepotkan mereka, oksigen ditambah, suster 3 orang megangi saya di situ. Dan puji nama Tuhan, akhirnya saya bisa melalui itu semua. Dan ketika dites PCR 2 kali negatif setelah saya dirawat 2 minggu 3 minggu di HCU di situ ya. Dan kalau sudah pindah ke kamar biasa, artinya keluarga bisa menunggu dan menjenguk. Artinya saya tidak punya COVID lagi di dalam tubuh saya, tapi hanya butuh pemulihan yang panjang untuk paru-paru saya yang rusak. Dan itu terjadi, pemindahan itu tanggal 13 Juli. Itu merupakan hadiah ulang tahun bagi Rainer dan Devina, perpindahan kamar itu, sehingga mereka bisa diam di kamar dengan saya. Proses pemulihan masih berjalan panjang dengan segala fisio yang harus dilakukan, terapi, latihan napas, di nebo yaitu diuapkan, di inframerah, ditepuk-tepuk dadanya depan belakang, kiri kanan, belajar tidur miring, belajar tidur ke kanan ke kiri. Lalu saya benar-benar seperti bayi lagi, mulai belajar duduk nyender di tempat tidur, lalu belajar duduk tanpa senderan, belajar berdiri, belajar berjalan di sekitar kamar. Itu yang terus saya lakukan. Tapi benar-benar nyata mujizat Tuhan diberikan kepada saya untuk hidup baru lagi di sini. Dan tanggal 26 Juli keputusan saya boleh pulang. Nah, menjelang pulang pun pencabutan kateter setengah mati penderitaannya, karena sudah lama saya dipasang selang di situ. Itu bikin saya nangis, nyerinya setengah mati ya, sampai proses peralihan dari selang untuk menuju ke saluran pipis yang biasa itu membuat saya keluar air mata. Tapi sungguh indah, tidak kebahagiaan hadiah apapun yang bisa menggantikan pemulihan dari peperangan yang panjang ini. Walaupun masih banyak PR yang di rumah yang saya harus lakukan, karena paru-paru saya masih banyak bercak-bercaknya. Pengantalan darah kemarin waktu kontrol seminggu balik ke sana masih tinggi, dan saya harus check up ke dokter jantung. Saya masih mohon doa dari Anda semua untuk pemulihan ini. Saya masih butuh waktu 1 bulan atau 2 bulan menurut dokter paru saya, tapi dia berkata langsung lakukan
infus yang saya lupa namanya apa di situ untuk regenerasi paru-paru yang masih ada kerusakannya di situ. Dan itu butuh waktu juga, tapi puji nama Tuhan, saya sudah di sini bisa bersaksi untuk Anda semua. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.